kembali lagi ke cermai lagi nih Bang. Iya. Kita kembali ke cermai. Ya. Dengan adanya manusia cermai saat ini, sebetulnya ini pendeklarasian sih Bang, bahwa kita sendiri itu pengen menarik orang-orang untuk ingatlah, ini rumah kalian, rumah kalian lagi banyak pengganggu yang seperti ini. Dan saya sendiri juga sedikit, ya pasti kita tidak seperti zaman dahulu pergerakannya seperti itu. Ya tadi ada cuan, yang ada sebagian orang yang diuntungkan, rasa rugi, dan sekarang menjadi dapat keuntungan, itu pun juga kan akan berbeda pola pikirnya. Untuk mengakselerasikan alamnya sendiri itu tetap harus, semuanya itu harus dari diri kita semua, teman. Manusia itu adalah pemimpin di muka bumi, itu semua sepakat. Untuk orang-orang ini semua sepakat lah. Nah, tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan buminya itu sendiri. Jadi, misalnya, nanti semestanya itu sendiri yang akan mengantisipasi. Caranya, Ya, kita berbicara saja, berkomunikasi terus dengan semesta, ngobrol saja dengan semesta itu. Ini kan jarang orang ngobrol dengan semesta ya. Dan bahkan mungkin nggak pernah, bahkan dianggap itu orang gila, katanya kata mereka itu. Padahal dia sendiri hidup dari semesta. Dari mana itu yang namanya? Iya. Air dari semesta, oksigen dari semesta. Tapi pernahkah kita berbicara dengan air gitu kan, meneliti air itu sendiri? Nah, pernah nggak kita gitu kan? Padahal itu kita diperintahkan untuk meneliti air yang kita minum gitu kan. Perhatikan air yang kita minum katanya, atau afaro'aitumul malah jitasrobun katanya, itu kan kalau misalnya dari satu agama itu. Jadi, sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum gitu kan? Kita nggak nurut kan? Malah dianggap mustahil. Ya nggak apa-apa. Kalau kita mau mustajab mainannya gitu. Jadi sudah, kita blending saja dengan semesta, kita berbicara dengan semesta, kita ngobrol dengan semesta, karena itu adalah bagian dari kita. Semesta di dalam diri kita pun kita nggak pernah perhatikan, kita nggak pernah ngobrol dengannya kan ya. Selalu itu lewat gitu loh. Karena mungkin beranggapan nanti dikiranya mistik, Bang. Orang kan selalu bergesekan dengan itu. Kita berbicara dengan alam. Iya, biarin aja. Biarin kita dianggap mistik. Tapi kita anggap mereka itu mistake. Mistake. Oke, mereka bilang kita mistik, tapi kita bilang mereka itu mistake. Salah gitu loh. Begini, mistik itu anggapan dari mereka-mereka yang belum paham. Tapi ketika kita paham, apakah itu sudah jadi mistik? Betul. Iya. Ketika orang berbicara dengan batu dianggap mistik, tapi kenapa orang mencium batu dianggap ibadah? Wah, ngeri itu. Iya. Justru itu. Iya. Jadi janganlah kita usil begitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau misalnya kita tidak ikut pada kelompok mereka, ya jangan paksa. Jangan paksa. Itu adalah pendapat-pendapat yang dipaksakan. Lalu mereka menggunakan kekerasan untuk itu. Misalnya bullying, misalnya dengan mereka datangi gitu ya. Kemudian dipukuli dan sebagainya gitu. Apa itu istilahnya itu ya? Apa mendatangi orang itu? Apa itu? Ya itulah. Seperti itu. Itulah. Berarti seluruh alam kita ngomong secara universal nih, tidak cermai saja. Berarti seluruh teman-teman yang ada di sini pun, baik dari Depok, dari Pemalang, dari Surabaya, atau dari Wonogiri, atau dari Jakarta atau Medan, itu pun juga sebetulnya bisa menikmati itu semua, Bang. Ya sebetulnya harusnya sih bisa ya. Harusnya asal bisa kita berkolaborasi dengan semestanya. Itu sebetulnya sih. Ini ada pertanyaan nih, Bang. Definisi mengobrol dengan semesta itu seperti apa sih di saat ya definisinya begini, kalau misalnya kita ngobrol dengan yang namanya dengan ngobrol dengan yang namanya orang, itu kan kita tahu bahasanya.
berkomunikasi dengan semesta itu kita harus tahu bagaimana karakter semesta itu sendiri. Lalu kita bicara saja pada mereka, bicara dengan frekuensi. Jadi frekuensi kita itu adalah kasih sayang. Karena semesta pun bicaranya adalah kasih sayang pada kita, cinta kasih gitu loh. Jadi kita kalau misalnya berbicara dengan semesta, kita harus kasih dulu, baru terima. Seperti bahasa modem, send and receive. Bukan receive dulu baru send ya, tapi send dulu kita tuh ke semesta. Baru nanti semesta akan memberikan sesuatu pada kita atau receive. Nah itulah semesta. Itu dipakai di modem. Betul. Send dulu, baru dulu, receive. baru Send receive. Kan begitu ya? Iya. Nah, Karena ke semesta orang pun, dulu baru dihormati. nah itu dia, send dulu, beri dulu pada mereka itu apa yang bisa kita berikan. Nah nanti feedback mah pasti ada. Ya, tapi kita harus menetralkan diri ketika dengan semesta, karena semesta pun netral pada kita. Semesta tidak ada kebencian pada kita. Semesta tidak ada kemarahan pada kita. Semesta itu netral. Makanya kita juga harus mengikuti satu frekuensinya, netral. Netral dalam arti kita tidak memiliki pikiran apapun itu benar-benar. Ya bukan begini. Netral itu jangan kita itu berasumsi nanti kalau misalnya kita memberi kita akan dapat balasan yang setimpal gitu, enggak. Jadi nolkan saja kita itu. Ya. Kita spontan saja ketika kita melakukan segala sesuatu. Atau Niatannya istilah ya, Bob, ya. Iya, atau istilah lainnya itu adalah ikhlas. Iya. Jadi netralkan, frekuensi harus sama dengan semesta baru bisa nyambung. Tapi kita akan send dulu pada mereka, berikan dulu apa yang bisa kita berikan pada mereka. Nah kita kan punya energi sebetulnya. Energi kita itu blending kan dengan semesta. Send dulu ke mereka energi kita, blending dengan semesta. Nanti semesta itu akan mereceive. Lalu semesta akan nge-send lagi pada kita dan kita lalu nge-receive. Gitu. Jadi kirim, jadi kasih dulu, kalau semesta itu kasih dulu. Ya. Baru nanti terima kita itu. Dan sebetulnya permintaannya juga tidak berat ya, Bob, ya. Hanya kita ikhlas aja gitu. Nolkan aja. Melakukan aja. Semesta itu cerdas loh. Ya. Dia akan selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, ya bukan diinginkan, dibutuhkan oleh manusia. Manusia-manusia yang memblending dengan mereka. Betul. Jadi jangan dibalik. Receive and send. Dulu baru send. Nah, jadi terima kasih kan lain. Terima dulu baru kasih. Ya, betul. Nah, jadi kalau dengan semesta kita harus berkasih terima, bukan berterima kasih. Cuma kan Iya. memang ada cara-cara, apakah kayak meditasi itu bentuk satu cara atau sebetulnya nggak harus meditasi pun bisa. Sebetulnya begini, meditasi yang paling baik itu adalah meditasi yang bergerak. Jadi ketika kita bisa hening dalam keramaian. Setuju Nah. banget, Bang. Karena kan Iya, jadi ya, hening dalam sebetulnya ketika keramaian. kita bisa berkomunikasi itu tidak dalam posisi yang benar-benar kita nyepi ya, atau seperti itu. Iya. Lalu Iya. kita bisa selalu terkoneksi. Kalau dengan posisi keramaian kan berarti kita selalu bisa koneksi, Bang, ya. Satu itu, terus kita bisa lebih bermanfaat. Jadi koneksi kita pada mereka itu harus membuat kita lebih bermanfaat dari sebelumnya. Bermanfaat untuk kemanusiaan, bermanfaat untuk kesemestaan, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar semuanya itu harus jadi manusia-manusia yang linuih. Manusia yang linuih itu adalah manusia yang paripurna. Manusia yang benar-benar dia bisa bermanfaat untuk semesta, untuk lingkungan, untuk semuanya. Tapi sebelum itu, manusia itu harus memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh semesta pada dirinya. Dan semesta yang ada di dalam dirinya juga harus bisa terkendali dengan baik dan benar. Berarti bisa dikatakan setiap manusia sendiri seharusnya dia sudah memiliki semua itu ya. Iyalah. Iya. Antara satu Hanya manusia itu di-downgrade-kan. Manusia itu di-downgrade-kan loh. Dengan semua hal-hal yang memang ini di setting begitu. di sistemnya. Ya contoh sekarang ya. Ya satu contoh ya. Manusia itu di-downgrade-kan dengan mengumpulkan segala ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat di otaknya, yang nggak akan dipakai loh. Gitu. Jadi otak tuh full, otak tuh penuh dengan semua ilmu-ilmu yang justru nanti nggak akan dipakai. Hanya untuk apa? Ego, kebanggaan saja.
Tapi ketika mendapatkan ilmu-ilmu itu dia tidak berbahagia loh. Iya Bab, betul Bab. Ya, Jadi emang kebanyakan tuh asal mubazir gitu ya Bab ya. Tidak betul. seperti yang Betul. harusnya manusia. Betul. Bisa maksimal jadi. Betul, tidak maksimal. Akhirnya ya, jadi beginilah kita. Lihat saja faktanya. Faktanya lihat. Apakah maju peradaban kita sekarang? Enggak kan? Tambah turun gratis Bab. Iya, justru itu. Nah, sudah waktunya kita sekarang merubah diri kita, begitu loh. Apalagi makanya sekarang zamannya hanya ingin di like saja. Sekarang kan zamannya media sosial. Mereka ya, bisa silakan. di like saja 5 detik itu pun aduh parah. Iya, kalau saya emang enggak. Makanya kenapa Bab itu bikin komunitasnya untuk merubah itu semua. Dari komunitas kita dulu deh. Tidak perlu kita muluk-muluk untuk ngajak orang, nggak usah. Komunitas kita juga sekarang makin melebar terus kok. Makin banyak terus. Orang-orang yang sadar itu sekarang banyak loh. Hanya kebanyakan mereka itu ketakutan dan takut pada lingkungannya. Ya, silakan. Mereka takut dibully. Betul. Karena tekanan Takut dibully mereka tuh. Ya, betul. Sosial. Iya, mereka tuh takut dibully. Oh iya, Mbak sampai jam berapa nih? Sebetulnya sampai jam 8 Bang. Cuma ini emang Ya. antisipasi sampai setengah 9 Bang. Ya udah. Ya udah, kalau begitu gini aja. Pesan Bab nih Bab. Pesan Bab untuk iya. teman-teman yang lain, baik dari komunitas Bab, bahkan mungkin buat kita yang orang yang kita tidak, orang baru yang baru tahu. Ya, pesan Bab itu ya pesan nasi goreng aja deh. Ya, sama itu es teh manis aja lah. Fokus Bab. Begini yang jelas. Ketika kita berbicara yang tadi, kita berbicara Ciremai, kita jangan berbicara sejarahnya dulu deh, tapi bicara tentang filosofinya. Karena filosofi ini memang sangat tinggi, dan filosofi ini bisa kita pakai untuk kekinian. Nah, ketika kita berbicara sejarah, ketika berbicara semua yang serba katanya, coba sekarang akal kita, logika kita menyimpulkan seperti apa dan bagaimana untuk bisa dimanfaatkan pada hari ini dan detik ini. Jadi kita tidak akan berdebat. Karena apa yang kita pikirkan itu semuanya adalah keniscayaan. Keniscayaan itu adalah sesuatu yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Nah, misalnya kita membuat karya nyata. Karya nyata yang bermanfaat itulah keniscayaan. Jadi kitalah yang nanti akan membuat keniscayaan-keniscayaan yang akan memakmurkan planet ini. Kita beri mereka contoh. Jadi bukan ceramah. Ini Mbak sekarang itu bicara karena memang ditanya ya. Kalau misalnya nggak ditanya, Bapak lebih mending bikin sesuatu begitu loh. Ya. Sesuatu jadi, lalu didelegasikan. Kamu mau nggak megang ini gitu. Nah, jadi yang jelas kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini, pelajarilah filosofi kerajaan atau Nusantara atau segala sesuatu yang bersifat kesejarahan, lalu kita terapkan pada hari ini dan detik ini. Karena semuanya saya yakin itu ada yang namanya kemanfaatan yang luar biasa. Nah, begitu mungkin ya untuk sementara ini. Ya. Terima kasih banyak Bab untuk waktunya. Kembali banyak. Dan buat teman-teman juga terima kasih yang ikut gabung. Oh iya, mungkin lebih kasih terima ya. Oh, lebih kasih terima. Kasih baru terima ya. Iya. Semoga ini jadi manfaat Bab. Karena ya, semoga harapannya ini juga menjadi pencerahan baru buat teman-teman. Ya mudah-mudahan. Dan yang masih daripada susah-susahan. Wah, ini baterai Babnya udah merah nih. Siap Bab. Oke, buat teman-teman mungkin Bab bisa salam buat mereka karena mereka pada antri lumayan banyak Bab. Iya, jadi mohon maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum cepat, nanti kita ngobrol lagi deh. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ada open dialog lagi di sini. Tapi mohon maaf kalau misalnya Mbak sekarang belum bisa menjawab semua pertanyaan dan sebagainya karena ini baterainya sudah merah. Sedangkan colokan untuk baterainya itu dipakai headphone atau earphone ini gitu loh. Jadi mohon maaf belum bisa sambil ngecas yang ini karena handphone sekarang itu seperti ini Type C itu. Jadi nggak ada lubang untuk
itunya, untuk apa? Untuk earphone-nya. Semuanya bersatu. Semoga bisa kita bikin lagi nanti acara lebih kita bikin Ya. khusus untuk tanya. Ya. Ya, kalau gitu Mbak pamit dulu ya. Sampurasun. Sampurasun. Mari.